punya nilai. Nah, sekarang terasa atau tidak? Sudah terasa. Guru-guru hari ini tidak dihargai lagi oleh para murid. Kita lihat di berbagai media bagaimana beraninya murid mengancam guru, bahkan sampai melawan, berkata kasar. Tidak ada nilai. Nah, kalau ini terjadi, pendidikan hancur. Nah, yang ketiga berarti qudwah, keulamaan, tokoh-tokoh mulai dirusak. Orang akan mulai merusak berbagai macam dengan berbagai cara, bahkan dengan berdusta, berbohong, memfitnah. Itu kan dilakukan oleh siapa saja. Saya berulang kali diserang dengan fitnah, dengan berbagai macam sampai hari ini. Nah, walaupun faktanya ada, tapi dia akan katakan yang itu begini, fitnah itu akan terus. Apa tujuannya? Agar tidak ada lagi yang bisa dijadikan sebagai teladan, yang bisa didengar. Nah, itu menimpa nenek mama. Coba lihat sekarang, dipandang enteng. Tokoh-tokoh masyarakat dianggap lalu saja, orang seenaknya saja. Nah, berarti kalau hari ini kita mulai mengaji tentang rumah tangga, bagaimana dia menjadi kokoh, sebenarnya kita sedang membangun, memperkuat kembali dalam fondasi kemasyarakatan dan keumatan. Itu makanya saya katakan ini perlu kita serius untuk membahas dan mengkaji, karena kita sedang membahas satu pilar berdirinya satu kaum. Nah, pilar berdirinya satu kaum adalah rumah tangga. Nah, pilar berdirinya kaum itu, rumah tangga tersebut tidak bisa menyampingkan atau memikirkan peran wanita di dalamnya. Tidak bisa. Jadi jangan hanya berhujjah dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tapi tidak menempatkan wanita pada posisinya yang telah diletakkan oleh syariat. Nah, ini yang banyak terjadi hari ini. Walaupun sebagian wanita mau pula ditempatkan seperti itu. Kan wanita mau ditempatkan begitu, dinaikkan ke panggung, disuruh berjalan dari ujung ke ujung, melenggok-lenggok. Senang tuh wanita sebagian. Nah, dan anak-anak muda kita bangga dia menang toh lomba ini, lomba itu, dipertonton orang banyak. Anak nantinya, ibunya ketika anaknya berlomba itu minta doa apa ya? Hanya jadi doa. Lomba idol ini, idol apa aja deh. Anaknya berjojak kurang dengan pakaian yang malu kita melihatnya. Dari sisi adat dan sumbang sadonya, dari sisi syarat perbuatan itu haram. Nah, datangnya ke Buya, tolong doa untuk Buya. Nah, apa doanya? Nah, ini yang terjadi. Jadi karena itu kita berkewajiban menjaga rumah tangga kita, berkewajiban menjaga tarbiyah pendidikan kita, dan berkewajiban menjaga qudwah, ketauladan kita. Nah, tiga ini adalah pilar tegaknya kaum, satu kaum. Kalau rusak yang tiga ini, hancur kaum. Nah, tentu tidak seluruhnya bisa kita bahas semuanya. Nah, bertahap kita bicarakan dulu tentang rumah tangga. Nah, pembicaraan kita tentang rumah tangga tentu tidak hanya sebatas fenomena
fenomena yang terjadi bermacam, tapi belajar dulu dari konsep berumah tangga itu. Karena dulu tidak sempat dalam sebagian belajar konsep berumah tangga itu. Tapi bukan berarti menyuruh apa-apa. Kalau dulu dah konsep, kok kami ulang ke konsep ini bahagia. Ada itu kesimpulannya dah. Kok lain los kesimpulannya kecil. Aku Rizal nama jago apa? Kok cik kok? Kau dah pakai kaji dia lagi bertanya ke dia. Dulu dah pakai konsep dah. Nah kini dicoba lah nama konsep. Ini harus dipahami karena tidak ada kata terlambat untuk Islam untuk memperbaiki diri, tidak ada terlambat. Walaupun ada tuan, kalau terlambat itu ya, lah jadi mentua kita belajar jadi mentua yang baik. Nah, kalau jadi nenek, belajar jadi nenek yang baik. Sayang tu jangan merusak. Kan tak banyak, tak sekente itu. Sayang nenek itu kadang merusak. Anak awak mendidik cucu awak. Kalau dia gitu lanjut hari borosnya. Tapi lah saya anak itu mengkubi cucu tu. Mari kamu. Apa yang pilih? Aku lanjut dia tu nenek merusak. Nah, akhirnya pendidikan rumah tangga itu tidak berjalan. Dan itu berisiko. Kenapa? Karena cucu tadi merasa mendapat ketiak untuk dia berlindung, aman yang terasa. Nah, bagaimana menjadi nenek yang baik? Ada contoh? Ada. Bagaimana Rasul SAW menjadi kakek yang baik? Nah, kita tetap merujuk kepada apa yang ditunjukkan oleh Nabi, yang beliau ajarkan kepada umat beliau. Rujukan kita itu. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang terbaik sebagai tauladan yang mendapat jaminan dari Allah bahwa kalau kita tiru, kita selamat dunia akhirat. Kan ujung ayat wa laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, apa ujungnya? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir, nah Muhammad Rasulullah adalah uswatun hasanah. Tidak ada sampai hari ini perguruan tinggi manapun bisa mengeluarkan jaminan sarjana seperti itu. Kok kalau ditiru dan surah apa? Selamat dunia akhirat. Lalu semua tidak ada perguruan tinggi. Tidak ada. Mau berijazah, tidak berijazah, mau nan asli, mau nan palsu, tidak berani mengeluarkan jaminan seperti itu. Rasul satu-satunya dijamin. Nah karena itu ketika kita mengkaji tentang berumah tangga, tentang pernikahan, tentang perhelatan, tentang pendidikan anak, saya tetap saja pada konsep prinsip kajian kita merujuk kepada dalil syariat. Nah yang menarik ketika kita kaji dalil-dalil syarat tentang bagaimana hidup berumah tangga Nabi itu lengkap. Jadi tidak ada seorang tokoh yang dinukilkan bagaimana dia hidup dengan keluarganya, dengan rumah, dengan pasangannya, dengan anaknya, cucunya selengkap Rasul. Tidak ada. Carilah tokohnya, tidak ada. Bahkan Nabi SAW jangankan itu. Para ulama ada yang mengumpulkan mawaqif. Ada peristiwa-peristiwa di mana Nabi SAW tabassam, tersenyum. Ada peristiwa-peristiwa Nabi dia tertawa. Ada peristiwa-peristiwa di mana Nabi baka, menangis. Ada malah peristiwa-peristiwa Nabi yang bercanda. Ada peristiwa-peristiwa Nabi dengan istri-istri beliau, dengan sahabat-sahabat beliau. Itu dikumpulkan. Nah, mana ada tokoh yang seperti itu diingat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya? Hanya Rasulullah. Rugi kita kalau kita tidak tahu
informasi yang seperti itu. Itu gunanya kita mengkaji ilmu terus, biarlah agak seketik, agak panik, awak mempergunakan memori awak, hafalan awak, mengingat dan membaca. Kenapa begitulah belajar? Jadi karena itu siap-siapkan saja diri untuk belajar. Kalau ngaji galak-galak, mau nak pandai walaupun awak tidak kaku terus, tapi jangan banyak galaknya, orang tinggal di kajinya. Nah galak saja dan pakai. Nah, kita ambil satu contoh bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan. Bapak dan Ibu pernah mendengar Ummul Mukminin Aisyah bercerita ada orang-orang dari Habasyah datang ke Madinah, kemudian masuk ke masjid Nabi. Sampai di masjid Nabi, mereka membuat gerakan-gerakan dengan tongkat mereka. Ya, seperti kalau kita miriplah dengan pencak silat atau berbagai macam. Jadi gerakan-gerakan tongkat yang mereka pergunakan biasanya di dalam peperangan berbagai macam, seperti memainkan tombak atau lembing. Dan ketika itu ada mengatakan di hari raya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pengen melihat itu di dalam rumah tangga. Jadi dia dikecilkan rumah tangga Nabi itu kaku. Karena ada sebagian yang mengecek pakai protokol aja lagi. Bentuk seminar tarijan rumah tangga terlalu serius. Ternyata Nabi tidak begitu. Datang Ummul Mukminin Aisyah yang melihat. Kemudian Nabi SAW mempersilahkan bahu beliau, pundak beliau sebagai tempat menopang dagu dari istri beliau Ummul Mukminin. Jadi seperti memangku Rasul, dan dagunya dia letakkan di pundaknya. Nonton orang-orang laki-laki yang memain-mainkan tongkat yang berasal dari Habasyah. Setelah melihat apa kata Nabi Asyabi'ah, sudah puas belum? Kata Ummul Mukminin Aisyah, belum. Ya kalau belum dikata secara Nabi. Kemudian setelah itu, setelah saya sudah puas, saya sudah masukkan ke dalam. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Sebenarnya saya juga tidak tertarik betul. Saya sebenarnya sudah puas melihat sebentar itu, tapi saya ingin tunjukkan kepada orang begitu sayangnya Nabi ke saya. Gitu kira-kira. Artinya bermanja-manja di dalam rumah tangga itu bukanlah suatu yang tabu dalam rumah tangga Rasul. Nah karena itu aneh juga kalau ada rumah tangga najokkan yang sedang. Nah, jadi bagaimana membuat suasana rumah tangga itu ada kemanjaannya, ada kemesraan? Nah, kita akan lihat bagaimana Rasulullah SAW berumah tangga. Nah itu di antara satu contoh. Di antara contoh yang kedua, kita ambil contoh misalnya, bagaimana hubungan beliau dengan menantu, dengan anak. Di tengah malam beliau bangun untuk salat, tidak lupa beliau membangunkan putri beliau, menantu beliau Ali bin Abi Thalib, dan begitu juga Fatimah radhiyallahu anha. Coba bagaimana sayang dan perhatian beliau kepada menantu beliau Utsman bin Affan. Utsman kan menikahi dua putri Nabi, sehingga digelari dengan Dzun-Nurain. Dzun-Nurain itu orang yang memiliki dua cahaya, karena dua cahaya mata Nabi menjadi istri. Ketika Utsman bersedih setelah dua orang putri Nabi wafat, apa kata Nabi Utsman? Kalau seandainya ada yang ketiga, saya akan serahkan lagi kepada engkau jadi istri. Nah begitu sayangnya Nabi dengan menantu beliau. Dan semua perjalanan Nabi di dalam hidup berumah tangga, bagaimana beliau berhubungan dengan istri beliau, sampai keurusan di tempat tidur pun semua diceritakan. Dan bagaimana terkadang terjadi dinamika dalam rumah tangga beliau, kadang saling cemburu kan? Semuanya diceritakan. Karena itu Nabi tidak ada yang tersembunyi dari beliau. Hal-hal yang menjadi tauladan. Coba bayangkan bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha cemburu
Tetapi bagaimana Nabi SAW menjalankan rumah tangga dengan adanya sikap cemburu seperti itu? Kita ambil contoh. Nabi SAW mengatakan, "Ya Aisyah, lau muddi qabli." Seandainya engkau yang duluan wafat sebelum aku wafat, akulah yang memandikan engkau, mengafani engkau, dan akulah yang turun ke kubur untuk menguburkan engkau. Nabi ingin mengatakan apa? Begitu sayangnya sampai ke urusan ke akhirat karena mendapat berkah. Bayangkan seorang Nabi menyelenggarakan jenazah langsung, itu keberkahannya besar. Nah, tapi Ummul Mukminin Aisyah ternyata tak faham sampai di situ saja. Padahal dia kadang kaji. Tentu leyo, boleh letak orang gue saya dan dia boleh kerja dia boleh kerja. Nah, sampai ke sana. Tapi Nabi apakah? Bagaimana reaksi Nabi ketika Ummul Mukminin Aisyah berkata begitu? Apakah Nabi bereaksi emosional? Tidak. Nah, begitulah kalau kita lihat rumah tangga Rasul. Nah, kita beruntung umat ini. Beruntung kita punya tauladan yang baik dalam perkara yang sulit kita mencari tauladan yang punya jaminan. Nah, makanya saya katakan ini perlu diungkap kepada umat bagaimana Rasulullah SAW di dalam kehidupan yang disebut oleh orang privasi sekarang, dalam pribadi beliau seperti apa. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian kita lanjutkan. Sebenarnya dari mana kita bisa memahami konsep rumah tangga ini? Tentu sesuai dengan komitmen kita bersama bahwa pegangan yang menjadi jaminan tidak tersesat kita kalau pegangkan Al-Quran dan Sunnah. Itu komitmen, tidak boleh dilupakan. Apalagi sampai goyah kita dalam Al-Quran dan Sunnah adalah dua sumber yang tidak boleh kita tawar-tawar. Nah, tentu dalam hal ini kita melihat dahulu kepada Al-Quran, bagaimana Al-Quran memberikan tuntunan di dalam rumah tangga. Nah, Al-Quran ternyata tidak hanya memberikan tuntunan ketika rumah tangga ini telah terbentuk. Bukan hanya ketika rumah tangga ini bermasalah. Al-Quran memberikan petunjuk tentang itu, ya. Banyak kan, ada surat malah di dalam Al-Quran, surat At-Talaq. Itu pertanda bahwa urusan rumah tangga bukan perkara enteng. Bahkan ada suatu surat yang itu terkait erat dengan rumah tangga. Surat apa? Surat Talaq. Dan bahkan ada surat yang di situ adalah komponen utama rumah tangga itu adalah wanita. Ada suratul Nisa. Nah, begitu juga terkait dengan perkara rumah tangga, terkait dengan perkara zihar, surat Al-Mujadalah misalnya. Apalagi kalau kita berbicara tentang adab berumah tangga, ada suratul Ahzab, ada surah An-Nur. Nah, semua itu punya kaitan erat dengan rumah tangga. Tapi bukan hanya sekedar setelah rumah tangga terbentuk, tetapi jauh sebelum itu Islam, Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla telah mewahyukan di dalam Al-Quran yang memberikan fondasi dasar bagaimana rumah tangga ini konsep utama. Mari kita perhatikan ayat yang sering dibaca kalau bapak dan ibu menghadiri akad nikah. Ayat ini sering dibaca. Yaitu ayat mana? Yaitu ayat suratul Nisa, ayat yang pertama. Surah Nisa ayat yang pertama. Kita akan mengambil beberapa penekanan di dalam ayat itu. Bagi yang punya Al-Quran silakan dilihat, walaupun sudah sering dibaca, tapi saya ingin kita semua memperhatikan nanti apa kata kunci dalam ayat itu yang terkait erat dengan pembahasan kita.
Apa kata Allah dalam ayat itu? Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ini ayat yang sering kalau orang nikah, khutbah nikah, ayat ini sering dibaca. Tapi saya ingin ajak Bapak dan Ibu, coba perhatikan kalimat wa khalaqa minha zawjaha. Kalimat sebelumnya tidak kita fokuskan, walaupun di sini ada perdebatan panjang pula di kalangan ilmuwan, karena tidak semua orang mempercayai manusia ini tercipta sempurna. Ada yang mempercayai manusia ini berevolusi. Nah, tercipta tidak seperti sekarang ini. Ini bantuan. Apa itu monyet di awalnya orang hutan. Nah, saya termasuk yang tidak mau mengaku nenek moyang saya itu kera. Saya termasuk yang tidak percaya itu, walaupun kata Darwin begitu. Tapi kalau bapak dan ibu nanamun ikut pendapat Darwin itu gak herannya pun. Nah, itu pembahasan khalaqakum min nafsin wahidah. Kalau kita tidak yakin kalau manusia ini berevolusi dari kera, kemudian terus terjadi evolusi dan kemudian jadilah manusia ini. Nah, tidak, kita termasuk yang tidak percaya dengan itu. Kita mempercayai bahwa Allah menciptakan Adam alaihissalam fi ahsani taqwim. Nah, dari Adam itulah nanti tercipta Hawa, ciptakan Allah, dan dari berduanya banyak keturunan. Wa basta minhuma rijal katsira, laki-laki yang banyak, wanita dan perempuan. Nah, karena itu tidak ada di dalam Al-Quran ada orang yang tangguh. Sebab yang diturunkan dari Adam dan Hawa itu adalah rijalan wanita, laki-laki dan separuh masa dari malu. Ada dulu nak menjawab, kamu separuh masa itu kan dari teori Darwin itu tapi antara. Jadi, tapi saya ingin, karena kita membahas sekarang bukan perkara tentang teori asal kejadian manusia, tapi saya ingin Bapak dan Ibu perhatikan wa khalaqa minha zawjaha. Jadi semenjak penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari diri yang satu itu apa? Pasangannya. Kata zauj itu maknanya pasangan. Jadi zauj itu tidak melulu maknanya istri. Dikala zaujaha itu maknanya istri, pasangan yang laki-laki, ya perempuan. Kalau zaujuhu, nah berarti itu istri juga kalau punya itu kepada laki-laki. Tapi kalau dikatakan zaujaha maknanya perempuan, berarti maknanya suami. Jadi kata zauj sebenarnya asal katanya maknanya adalah pasangan. Itu akar kata dari zauj. Tergantung nanti kalau dia mudhaf ilainya ha atau hu. Kalau zaujuhu berarti istri. Kadang dipakai zaujah kalau berarti istri. Tapi kalau dikatakan ini adalah zaujuhu, kalau ditunjuk orang itu zaujuhu ini, zauj itu bisa bermakna istri, pasangannya. Kalau zaujuha itu bermakna suami. Jadi artinya akar kata dari kata zauj maknanya adalah
pasangan. Nah di sini kenapa? Apakah yang diciptakan itu perempuan? Tidak. Yang diciptakan pertama adalah laki-laki. Tapi kenapa pakai ha di sini? Karena ada kata nafsun itu jenis katanya di dalam bahasa Arab adalah muannas, jenis kata perempuan, walaupun yang dimaksud di situ adalah Adam. Jenis kata, jadi katanya adalah muannas. Jadi dengan demikian berarti Allah menciptakan kamu sekalian dari satu diri. Satu diri itu dijelaskan, yaitu Adam alaihissalam. Nabi menjelaskan, khalaqakum min Adam wa Adam min turab. Nah, ditambah lagi dengan ayat lain, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kenapa Adam kita tahu? Karena ayat itu dibaca. Ketika malaikat mempertanyakan ataj'alu fiha, bertanya apakah engkau akan jadikan di muka bumi itu orang atau makhluk yang kerjanya yasfiku dima, menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami senantiasa bertasbih menyucikan engkau. Apa kata Allah? Ini alamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu dengan apa yang kalian tidak tahu. Kemudian Allah katakan kepada Adam, apa? Ya Adam. Ukur sebutkan. Ya Adam sebutkan asma, nama-nama semua ini. Kemudian berikutnya, ya Adam uskun. Wahai Adam, hunilah oleh engkau. Maknanya apa? Bahwa yang pertama, jiwa atau diri yang pertama diciptakan adalah Adam. Dan dari Adam diciptakan Hawa. Nah, yang ingin saya ajak Bapak dan Ibu perhatikan, apa kedudukan posisi antara dua manusia pertama ini adalah zauj, pasangan. Nah, jadi secara sederhana, rumah tangga di dalam Islam konsepnya adalah konsep zaujiyah namanya, konsep berpasangan. Nah, itu yang akan kita jabarkan. Konsep apakah rumah tangga hari ini masih mempertahankan, rumah tangga umat Islam masih mempertahankan konsep berpasangan? Banyak tidak. Hadirlah konsep persaingan bagi bidadari. Oh, pandai juga tuh, ada pandai juga yang itulah mulai persaingan. Tinggi suaranya bawah, mau bisa lemari. Nah, itu hilang tuh konsep zaujiyah, konsep berpasangan. Bahkan masing-masing punya cita-cita surang-surang. Jadi kalau kita mau label apa konsep umum dari rumah tangga yang Islami, itu adalah konsep berpasangan, bukan konsep persaingan. Apakah berbeda? Bedanya jauh. Di dalam prakteknya nanti akan jauh berbeda. Sebab orang yang sadar bahwa dia disatukan sebagai pasangan, maka yang akan lain adalah saling melengkapi. Itu pasangan. Saling mengisi, saling menopang, saling menguatkan. Itu konsep berpasangan. Kalau konsep persaingan apa? Saling mendahului, saling menunjukkan jati diri masing-masing, ego, saling pantang keluluan, pantang kelintasan. Banyaknya pantang begitu. Nah, inilah yang terjadi hari ini pada rumah tangga muda, anak-anak kita. Dan itu terjadi. Itu yang membuat ketika konsep berpasangan terhilang, maka rumah tangga mudah sekali rusak, diraput, disusupi oleh berbagai macam hasutan dari luar.
Nah, karena sebagian orang tua juga tidak tahu ini adalah rumah tangga, ini konsep berpasangan, satunya kadang masuk anaknya. Datang anak sekali-sekali ke rumah awak, katanya, dan cincin nanti bagian apa awak ini kan? Daya dari rumah cari kuat. Beberapa tahun menikah, yang tak berubah-ubah. Kamar itu dipendek lagi kau, macam apa lagi? Yang kita itu senang, sedona. Ini terjadi. Itu menunjukkan apa? Orang tua tidak tahu bahwa ini sepasang ini adalah pasangan yang saling melengkapi. Mereka berhak memutuskan yang terbaik untuk mereka. Awak tak kelengkapan juga itu. Kita sebagai mertua, kalau sudah bicara rumah tangga anak, kita jadi orang ketiga. Jadi ketika rumah tangga itu ditelusuri, kasus-kasus yang di pengadilan itu, banyak ke rumah tangga retak sampai pecah karena orang ketiga. Jangan orang ketiga itu dipahami will. Tidak. Jadi itu saja. Bukan hanya pria idaman lain, wanita idaman lain. Tidak. Ada di antara kasus itu orang ketiganya adalah mertua dan tidak tahu berumah tangga. Jadi berisiko betul ketika orang yang hadir di tengah masyarakat tidak memahami konsep Islam dalam berumah tangga, yaitu konsep zaujiyah, konsep berpasangan. Konsep berpasangan, bukan konsep bersaingan. Nah, orang yang berpasangan tidak akan mungkin lagi memunculkan egonya masing-masing. Orang yang berpasangan tidak lagi akan memiliki cita-cita sendiri-sendiri. Kan masing-masing waktu kini, sebelum menikah misalnya anak muda itu punya cita-cita masing-masing. Kau nak jadi kalau gambaran hidupnya nanti ini ingin seperti ini sesuai dengan sekolahnya berbagai macam. Nah, masing-masing memiliki rancangan sendiri-sendiri. Tetapi ketika akan nikahkan, jadilah satu zaujah. Dipersandingkan mereka menjadi satu pasangan, bisa jadi cita-cita yang tadi dirancang ketika awak menikah tak cocok dibawa oleh. Jadi harus siap membuat merevisi visi dan misi kehidupan. Harus siap itu. Itu kecil kau anak-anak dan apa? Anak-anak bapak ini. Jadi pasojo. So ada yang tidak bisa dijalankan lagi. Misalnya Surah Jakarta, Surah di Padang. Nah, ketika itu apa kata yang laki-laki? Abu ya tak bisa surang lo. Kalau kerja Abu ya betul yang Abu. Nah, dalam kondisi model itu ikut campurlah orang tua. Nah, itu tak tahu visi dan misi. Oh, tak bisa itu doh. Apa ni ama menyekolah anak dulu kok. Adik sadar demi tua ya laki-laki doh. Daripada bertangkal dengan tua, awak baru naik, baru orang lebih siarah lah, udahlah. Ganggu jadi lama kemudian itu. Tahan sebulan, setahun, 2 tahun. Saya itu terdengar lah cerita. Dia ada kek, dia kawan sama kerja ni. Kalau siarahnya di rumah. Dah selingkuh, dah ada kek saja. Nah, dan orang tua tadi lah satu orang ngomporin. Laki kau dah sejak dulu, soalnya curiganya kau. Nah, inilah cara-cara yang sekarang ditempuh. Sehingga saya katakan rumah tangga umat Islam ini sekarang menuju ke arah kerapuhan. Banyak faktor yang menjadi pemicu. Nah, apa akar masalah? Akar masalah adalah konsep rumah tangga itu tidak dipahami oleh banyak.
Di mana bapa dan ibu beraja fikih keluarga. Tak tahu dah pecah itu dan tutu. Tidak terlalu penting itu. Makanya saya sedih juga para petugas pencatat nikah itu. Ini perlu sabanta saja tu. Kalau kakak nikah tu terlapih, saya pak kuah akan telepon terus. Nanti boleh maaf kuah, kurang lagi kuah. Nah, lah sudah akan nikah sah tanda tangan, foto ketek. Itu masuk pulang, saya dapat buat. Pulang lagi, urusannya dah ada tu. Nah begitulah umat melihat sekarang panduan berumah tangga menurut syariat, tidak penting. Adolah pai kekawah sebentar dia dibuat ado pernikahan. Itu pun kadang sebagian seremonial saja dan fokus untuk menampakkan syariat Islami bahawa nama ustaz untuk bagi khutbah nikah. Bagi seketik tausiah nikah. Bola berulang kali bekerja. Aku malih bagi tausiah pernikahan. Baru itu penganannya tak bawa mana sih? Tak mungkin ketika itu kena nasihati dia tu. Nah, namin tu dah bisa nasihati betul. Kepala juga sedang rumit kau tenda dalam tangga. Randang anak masak. Macam orang nasihati ketika itu. Nak makamnya, nak tampilnya ketika itu. Nah, kalau you keberaja ba'a sebenarnya berkutip syariat sebelum berumah tangga. Ya sebelum peristiwa itu terjadi, tapi di mana bersuruh kau salahkan bapa dan ibu. Bapa dan ibu kan tak mau membawa anak-anak muda itu dah bersuruh juga kami. Itu tak mungkin kami turun ke rumah seorang-seorang. Majelis ilmu yang disediakan cenderung anak-anak muda absen. Itu bagaimana cara menyampaikan kaji itu? Contohnya lah ada media berbagai macam. Seharusnya mereka hadir mendengarkan itu. Bagaimana tanggungjawab seorang laki-laki yang dikatakan oleh Al-Quran qawwamuna 'ala nisa'i? Apa syarat menjadi bisa berjalan qiwamatul rijal 'ala nisa'i? Apa makna al-qiwamah? Apa syaratnya? Sebab syarat qiwamah itu dilaksanakan, baru nanti kita berbicara adunan rako atau tidak di dalam itu. Jadi dalam Al-Quran kan wallati takhafuna nusuzahunna, dan wanita-wanita yang kau khawatirkan nusuz mereka. Apa makna nusuz? Awak cuma artian durako. Bilo istri itu dikejar durako. Letir sebentar membantahnya durako. Tak setuju durako, tak seperti itu. Nah, kalau wanita duraka, ada tak laki-laki dan durako belum? Apa yang ibu jawab? Nah, apa ukuran durhaka dan tidak durhaka itu? Tentu itu dikaji dulu bilo sebelum berumah tangga di. Saya ada yang menarik pengalaman saya dulu. Saya kebetulan lumayan banyak berteman dengan kawan-kawan di negara jiran Indonesia. Kita ada kadang ada olahraga sama, kemudian juga kadang saya juga tidur di tempat mereka waktu di Mesir. Nah, ada kawan saya kenal itu sama-sama di kampus, menghilang lebih kurang 6 bulan. Nah, kebetulan di Al-Azhar itu kuliah kan tak pakai absen. Bahkan absen menurut kalau pada curang. Jadi nak absen secara tiba-tiba nak. Pokoknya sebagian kami memilih-milih. Kalau dosennya hanya kerana membaca buku dan tulis, atau kami nanti mau baca secara bukunya. Tapi ada dosen itu memang syarat dan dia jelaskan, itu kami rajin hadir. Apalagi ya yang kita tahu itu dosen-dosen yang memang wawasannya ada macam dan terkenal. Misalnya kadang rektor, saya belajar dulu dengan rektor, walaupun dia satu, tapi belajar dengan rektor. Usul fikih saya dari beliau banyak di Mesir. Nama
namanya Abdul Fattah Husaini Syekh namanya. Rajin kita itu. Termasuk kemudian ada lagi dosen kawaid fikih, kemudian beliau pernah jadi mufti sebentar. Itu rajin kita hadir. Nah, jadi karena tidak absen itu ya kadang-kadang kita tidak tahu yang hadir atau tidak hadir. Kadang yang hadir kalau banyak hadir sampai ada yang berdiri di belakang dan nampak dosen. Nah, jadi ada satu kali kawan orang Malaysia, dia rajin kuliah sering, tapi ada kira-kira 6 bulan menghilang. Tidak ada dia. Lama setelah ketemu saya bilang ketika bertemu, kamu pindah dulu kan? Dulu tuh pindah tinggal, karena kalau orang Malaysia kalau bertanya kamu tinggalkan mana, nggak ada yang dibilang kamu dudukkan mana, karena ini gara-gara tahu itu duduk mana nih, dudukkan sini. Bukan, duduk tuh mereka tinggalnya di mana, kosnya di mana. Saya bilang kamu tidak duduk, tak. Kamu pergi mana? Saya balik kampung, dia bilang. Ada apa balik kampung? Buat apa? Dia bilang ambil sijil. Sijil ini sertifikat. Ambil sijil sertifikat. Sijil apa? Sijil nak berkahwin. Menikah ambil sertifikat loh. Ini fakultas syariah. Anak fakultas syariah dia lah Zara atau Nambek Mailang ambil sertifikat untuk nikah. Apa lagi yang mau kamu pelajari, ambil sijil pula di fakultas syariah dari awal bertamu sampai ke Nambek belajar tentang nikah. Katalah, bukan itu. Kami bersyarat ambil sijil kalau tetap bisa kawin. Rupanya di situ anak-anak muda siap nikah, ambil sertifikat, mereka belajar berbulan-bulan kadang. Bagaimana hidup berumah tangga? Itu saya dapat cerita ketika itu. Sekarang tak tahu siapa masih begitu juga. Nah, awak jangan sampai bulan, sampai jam saya tak sampai. Nah, ada BPMB namanya. Sudah nanti kau bicara. Banyak anak muda kini kau mandi wajib sudah pandai. Kapan itu? Makanya dulu ketika awal saya jadi ketua MUI Sumatera Barat, saya datang ke Gubernur minta agar dibuat program untuk membina remaja-remaja yang pranikah, yang siap nikah itu lakukan pembinaan secara serius. Kenapa? Karena rapuhnya rumah tangga berarti kita membuat rapuh generasi yang akan datang. So kalau rumah tangga berserak, siapa dahulu menjadi korban? Anak. Tapi lain tak dikira itu. Itu makanya. Jadi kembali kita ke konsep awal tadi. Pemahaman tentang konsep berumah tangga itu adalah modal dasar utama untuk bisa membangun rumah tangga yang kokoh. Jangan tak kini pakai lo tepuk sakinah, tidak itu persoalan itu. Tapi di kota tampuk sana kan dia. Ada ya, sekali tepuk sakinah dia. Tidak yang kalau mau ya kalau apa baca banyak kebijakan kini kodak nanggata nama gawi dia. Nanggata kepala runtuh dan digawi dalam. Untuk itu, kalau dia tak faham, tepuk sakinah, tepuk lalat, tepuk nyamuk, ada macam-macam. Tak ada kesana arahnya. Persoalan yang mendasar tidak dibenahi. Apa itu? Bagaimana orang-orang yang akan masuk dalam kehidupan rumah tangga ini punya wawasan yang cukup, sehingga dia tahu dia perannya sebagai suami, kau tahu perannya sebagai istri. Kalau lo punya anak, dia tahu perannya sebagai orang tua. Apa yang harus dia lakukan? Nah, tahu dia apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Kalau itu tak tahu, mau takut-takut, apa enggak? Tak mungkin.
kelalaian inilah yang sekarang kita sedang alami, Bapak dan Ibu. Narkoba, LGBT, apalagi kenakalan remaja, tawuran, berbagai macam penyakit masyarakat yang sekarang menyasar generasi muda kita disebabkan apa? Rumah tangga tidak berfungsi, tidak menjalankan peran dan fungsi. Aku nak awak camik kan, buahnya awak cari kini. Grafik pencandu narkoba di Sumatera Barat naik atau turun? LGBT? Nah, tawuran? Apa lagi? Perjudian? Ada nama yang main berjudi. Nah, itu dari mana pangkal masalah? Jadi kalau kita ingin menjernihkan air di muara, yo disilau kau lunyo. Kalau lunyo karmo, baana wak kemampajani kakau berjugonyo. Amanah hulunya, kita sudah diberi tadi peringatan bahwa memperbaiki masyarakat ini tidak ada jalan lain melainkan memperbaiki mana yang menjadi fondasi dasar masyarakat. Jadi masyarakat sosial, pembangunan adalah rumah tangga yang tersusun banyak itu jadi masyarakat. Nah, karena itulah makanya dikatakan orang rumah tangga itu al-labinatul ula, klaster dasar, klaster awal dalam membangun sistem masyarakat. Jadi kalau baiklah itu, baik masyarakat. Tapi kalau rumah tangga lalai, dakkah kami akan diawak do. Nah, akan mampu kita berhadapan dengan seperti kalau semuanya hari ini tidak peduli. Nah, tapi bawa menyalahkan rumah tangga kok ini, yang memimpin rumah tangga, yang menjadi nakodanya, yang menjadi ibu rumah tangganya tidak dipersiapkan. Itu persoalan. Nah, belum lagi yang rumah tangga hari ini tidak, yang melahirkan rumah tangga berikutnya seperti itu. Jadi terjadilah apa? Kelalaian berkesinambungan. Neneknya lalai belum, amahnya tak belum. Sama nak dulu ibunya lagi. Tiba dia anaknya suruh begitu. Itulah yang terjadi. Semua orang teori orang pemajan silek. Kalau itu layak tujuan. Orang berjaya silek dulu santiang. Dan guru pertama pandeka santiang menang. Itu belajaran kayaknya. Basuh kecil sambui. Bantu kok merawat berikut. Nah, kurang lagi. Adibo dan generasi dua. Itu dia suruh lagi. Kok merawat dulu murid. Adibo dia awak dari sekian generasi dapat bungo-bungo saja. Kalau pada dapat dia orang apa nyambutnya? Di mana lagi sudah sambutnya? Kok di karnya, ya karnya menantinya. Kalau di paru itu menantinya itu sedang terjadi gini bagus itu. Dan jadi sebenarnya ya. Nah, itu pula lagi yang terjadi. Dahulu lalai dari kakek, nenek, lalai terus berikutnya sampai generasi kini ada yang mulai. Nah, disiapkan lembaga-lembaga, majelis-majelis seperti ini. Anak muda dan ibu. Mengapa? Karena ibu-ibu dia tidak peduli mana anak kalau tidak hadir dalam kajian-kajian seperti itu tidak ditanya ada mana. Tapi kalau dia lain nanti ini pada berkhusus, payah bimbel, payah iko, payah itu. Tapi kalau urusan itu nomor sekian. Nah, inilah yang perlu difahami bahwa rumah tangga itu harus dipahami dari konsep mendasar, yaitu konsep zaujiyah, konsep berpasangan. Nah, dari situlah nanti bagaimana rumah tangga itu dikelola berpasangan tadi. Nah, kita lanjutkan dulu. Apa dampak dari berumah tangga?
Di dalam ayat ini jelas wabatta minhuma rijalan katsiran wa nisaa, berarti berketurunan. Tapi ada tak kini konsep di luar, orang berumah tangga tapi tak mau beranak? Dia tak ingin punya anak. Kau dah tak boleh masuk. Dan diserangnya ada dua kok, ibu-ibu. Kenapa? Beranak tu tak sinset buatnya sudah itu dong. Kami ingin tetap menjaga tubuh supaya tetap seperti anak gadis, gitu kan? Itulah. Jadi mulailah perlawanan-perlawanan. Dia nak mau berpasangan, tapi tak mau punya anak. Nah, dari pemikiran itu lahirlah ide-ide yang aneh-aneh. Atau mulai ada orang menyewakan rahim. Ibu pernah dengar? Ada wanita nak mau melahirkan anak orang dengan teknologi, yaitu bayi tabung. Itu di barat banyak sewa rahim. Ada orang nak menyewa bertumpang dan sebagainya. Nah, jadi ada orang kini produksi dan bingung. Dia menumpangkan rahim sampai menumpang janin yang lain, dialah melahirkan cucunya sekaligus anaknya. Jadi dan hamil itu diambil asal dari sperma dan ovumnya dari anak dan menantu. Kemudian ditumpangkan kepada mertuanya, hamil mertua tadi. Tapi anak asalnya dari anak menantu. Itu kan bingung jadi ibunya atau nenek jadi kan. Nah, kalau kita tidak siap mengawal diri dari sekarang, itu hal-hal seperti itu akan sampai. Awal layun. Apa hukumnya? Jadi jangan cerita bayi tabung itu jangan dikatakan sederhana, tidak. Bayi tabung itu macam-macam. Ada bayi tabung orang sudah lama tidak punya anak, kemudian pergi ke pakar atau ke rumah sakit yang bisa, kemudian diambil spermanya, diambil ovumnya wanita, kemudian dilakukan pembuahan di luar rahim. Setelah terjadi perluan terjadi zigot, pembuahan di luar rahim, kemudian dimasukkan ke rahim istri kembali. Nah, itu bayi tabung yang biasa. Nah, kemudian hamillah berproses seperti biasa, melahirkan. Itu bayi tabung yang biasa. Tapi ada bayi tabung kini dan aneh bro. Seperti tadi, diambil dari satu pasangan, kemudian setelah terjadi pembuahan di luar rahim, ditumpangkan kepada wanita lain. Atau kadang disewa rahim orang lain. Nyoba lahirkan saja. Because sesudah lahir, ambil anak kau. Itu terjadi. Ada pula yang aneh lagi. Sekarang di barat itu ada namanya bank sperma. Coba bayangkan yang aneh-aneh terjadi. Nah, kalau konsep rumah tangga Islami tidak segera menjadi wawasan yang menyeluruh umum di tengah umat Islam, anak yang terjadi. Bisa orang nak kenal si ibu juga. Siapa pak? Contoh. Ada kasus seseorang sebelum menikah, dia khawatir nanti kalau sudah menikah dia tidak subur sehingga tidak ada anak atau terjadi hal-hal tertentu. Akhirnya ketika muda dia titip spermanya di bank sperma tadi, tolong simpan tabungan. Dia belum punya istri. Ketika setelah menikah ternyata betul dia tidak bisa membuahi, tidak bisa hamil istrinya. Akhirnya tekanan disebabkan ada tabungan. Ini modelnya, salah satu model. Ambillah sperma tadi, dipakai, kualitasnya masih bagus karena tersimpan di tempat yang teknologinya terjaga bagus. Akhirnya itu dipakai untuk membuahi. Kenapa? Karena sperma sekarang sudah rusak, tidak bagus lagi. Terjadilah pembuahan, kemudian dimasukkan ke rahim istrinya. Betul sperma berasal dari dia dulunya. Kemudian istri dia yang menghamilkannya, yang mengandungnya. Tetapi sperma itu diambil ketika dia belum jadi suami. Bagaimana?
contoh ya. Ada contoh lain lagi yang mirip-mirip tapi berbeda. Ada kemiripan. Ada sepasang suami istri, nah, hidup bersama. Kemudian berikutnya sang suami menitipkan, ketika masih jadi suami, dia titipkan spermanya ke bank sperma. Dia kira nanti mudah-mudahan kalau pengen punya anak kan masih ada. Nah, kemudian ternyata suami tadi wafat, meninggal. Istri tadi karena sayangnya dengan suaminya, dia tidak mau nikah lagi. Tetapi lama-lama pengen rindu, pengen punya anak lah, masih mungkin. Nah, karena adik sayang ke suami, dulu dakwah atau tabungan. Ambillah sperma itu. Kemudian dia ambil lofu dari istri tadi, dari mantan istri tadi. Kemudian dibuahi dan dimasukkan ke rahimnya. Ambillah dia. Betul, suaminya dulu. Tetapi ketika dimasukkan ke rahim dia, sperma itu, suaminya tidak jadi suami, sudah meninggal. Nah, bagaimana jadinya itu? Nah, itu contoh yang dibuat oleh sebagian orang. Efek dari apa? Bisa efek teknologi tapi tidak terkawal dengan nilai, terjadilah seperti itu. Dan itu bisa masuk, jadi berbagai macam masuk. Belum lagi perlakuan-perlakuan yang menyimpang. Nah, bagaimana kita mengantisipasi berbagai macam perkembangan sosial dan teknologi yang seperti itu? Kalau umat Islam pemalas mengikuti petunjuk syariat di dalam menjalankan kehidupan yang mendasar ini. Belum lagi nanti cara mendidik anak. Karena kadang-kadang kan sebagian ibu-ibu, Pak terpesona, pengen lu anak jadi ulama. Nah, akhirnya anak yang sebenarnya bakatnya tidak ke sana, potensinya tidak itu, dipasangkan untuk jadi ustaz. Apakah begitu cara mendidik anak? Apakah sahabat dan terdidik di tangan Nabi itu ustaz saja dulu? Nah, sehingga akhirnya anak tadi kadang bukan di sana keunggulannya. Mungkin dia unggulnya di bidang ini, atau mungkin kok kedokteran kok. Ini unggulnya di bidang teknologi lah, ini kok bisa buat apa? Yang kenapa kita kadang-kadang orang ini sadar, mungkin selama ini jauh dari agama, sekarang dekat, pengen anaknya jadi buya saja. Kalau buya saja, siapa ini cara mainnya? Nah, jadi karena itu perlu untuk mengetahui bakat. Sahabat saja dari 4 sahabat yang menjadi khalifah itu berbeda-beda. Berbeda-beda dari sisi apa? Dari sisi keunggulannya. Nah, karena itu kan perlu juga sedikit banyaknya ibu-ibu, bapak-bapak perlu memahami konsep-konsep dasar pendidikan. Apa ilmu yang mesti harus dikuasainya, mana yang ini adalah pengembangan bakatnya. Tak satunya jadi ahli tafsir kan? Itu siapa yang membuat betul. Dan seluruhnya harus jadi ahli fikih. Kenapa? Karena ada kebutuhan-kebutuhan lainnya juga fardu kifayah harus dikuasai oleh umat. Kalau tak, ini kan malu awak jadi. Kalau tak awak ini mah, tu awak cari awak pakai. Made in orang sesadonya. Sampai luar dalam made in orang. Kok gitu? Kenapa seperti itu? Berarti umat ini tidak bisa menata potensi. Kenapa? Pangkal masalahnya tetap rumah tangga yang menjadi dasar. Nah, tentu ada ilmu yang agama, ada kuliah, mau kuliah hukum, kuliah ilmu, ada ilmu dasar yang harus dimilikinya sebagai muslim. Itu setiap orang itu. Tapi ada ilmu-ilmu yang menjadi fokus pengembangan. Karena umat ini membutuhkan banyak kebutuhan. Nah, di mana kita bisa menjelaskan? Tentu adalah kepada yang di rumah tangga tadi, supaya mereka bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntunan. Jadi ada berketurunan, rijal dan katsir. Dan Islam tidak memilih cara berketurunan yang lain. Itu makanya kloning manusia oleh ulama tidak disetujui.
Saya pernah ikut membicarakan itu dahulu di MPKS, Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarat. Kita berbicara tentang rekayasa genetika. Rekayasa genetika ada namanya gen kunci yang dulu terdepresiasi. Nah, itu bisa diolah dengan operasi. Sekarang untuk kesehatan bisa nanti jadi pengobatan stem cell, diambil dari tulang belakang dan termasuk juga dari zigot hasil bayi tabung yang tidak terpakai. Itu bisa diambil dari situ. Nah, kita pernah membicarakan itu. Nah, kemudian sampailah rekayasa genetis ini kepada cloning namanya. Jadi dari gen tertentu bisa dilahirkan, dicobakan pada kambing yang disebut diberi nama Dolly, maka disebut dengan teori Dolly namanya. Jadi orang bisa melahirkan kambing yang mirip dia induknya. Nah, lama-lama nanti dibawa ke manusia itu bisa dilahirkan orang yang mirip dia bapaknya. Macam-macam. Apakah mungkin bentuknya mirip? Tapi tidak dijamin ya. Ilmu itu perangai itu lah mirip. Misalnya, kalau dapat rambut Einstein, kemudian dibuat rekayasa genetika, lahirkan orang mungkin mirip di Einstein bentuknya, tapi kelai pula secantik Einstein, gitu kan? Kita tahu. Jadi ini semuanya sedang kita hadapi. Belum lagi masalah-masalah lain, moral dan sebagainya. Jadi kalau saya menyimpulkan adalah memperkokoh wawasan berumah tangga dalam Islam sebenarnya adalah langkah awal untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan itu. Rumah tangga kunci. Nah, kenapa demikian? Ya, ayat itu tadi rijalan katsirun nisa. Penutup ayat apa? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Berarti antara rumah tangga dengan ikatan rahim, masuk dalamnya ikatan nasab, itu adalah dua hal yang tidak bisa diputus. Rumah tangga ini melahirkan hubungan yang kita sebut silaturahim itu, yang tidak boleh diputus. Di rumah tangga itu melahirkan apa? Hubungan silaturahim. Itulah silaturahim yang hakiki. Silaturahim yang hakiki itu adalah hubungan rahim dan hubungan nasab. Apa yang jadi pemicu penyebab hubungan rahim dan nasab itu adalah pernikahan dari awal. Nah, berarti membangun rumah tangga adalah membangun hubungan sosial kekerabatan. Nah, hari ini itu yang rusak. Hubungan sosial kekerabatan dengan masyarakat itu rusak. Ini mama banyaknya mama, kemenakan banyaknya kemenakan, Pak RT banyaknya Pak RT, dan Pak Tua banyaknya Pak Tua. Tak ada urusan siapa lu siapa gua gitu. Nah, apa penyebabnya? Rapuhnya sekarang hubungan kemasyarakatan, rumah tangganya nampaknya masalahnya. Kenapa? Karena pernikahan itu tidak dipandang sebagai apa? Sebagai ikatan yang melahirkan hubungan kekeluargaan yang tidak bisa diputus oleh manusia. Nah, yang terjadi hari ini tidak. Tidak mudahnya pakar tanah seketik di belakang dapur tak ada buah. Anak untuk kurang lebih kakak tak basah pohon 20 tahun. Nah, barang rapuh itu ikatan itu. Siapa yang menjalin kita beradik kakak dengan si fulan? Kita. Ada orang nama media dulu dah sebelum lahir bisa diorder kamu di sana pun dan ikut salah. Tidak bisa. Allah ciptakan kita. Ini garis kita. Makanya tidak boleh diputus. Jangan boleh diputus itu kalau garis itu awak membuat. Tulis putus. Contoh kontrak itu awak membuat. Hubungan bisnis itu awak membuat. Boleh tak hubungan bisnis diakhiri? Ya boleh. Kalau tak menentukan lain atau ada orang bicara kuat, ya sudah, kita selesai sampai di sini. Ini kita akhiri saja. Kenapa? Awak nak memulai, awak bisa mengakhiri. Tapi kalau hubungan rahim, tasaaluna bihi wal arham,
siapa menyambungkan hubungan rahim itu awak? Tidak, Allah. Itu makanya tidak ada hak awak memutih. Siapa memutih itu la yadkhulul jannah, tidak masuk ke surga. Kenapa? Karena awak memutih dan disambungkan dengan Allah, memutih dan tidak ada hak awak untuk memutih. Itu penyebabnya. Makanya kalau kita baca surat Al-Baqarah, apa makna orang fasik? Alladzina yanquduna ahdallah wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal. Orang fasik itu di antara ciri-cirinya adalah memutuskan apa yang disuruh sambungkan oleh Allah. Allah telah menyambungkan, jatuh sambungan Pak, tak ada hak dia memutihnya. Walaupun berbeda keyakinan sekalipun, tapi dan sambungan ikatan yang telah terjadi itu tidak bisa diputus. Jadi ini anaknya muslim, bapaknya kafir. Apakah dalam batasan-batasan tidak merusak agama, apakah anak ini disuruh memutus sama sekali? Tidak. Nah begitu Islam mendudukan. Nah karena itu rumah tangga di samping berketurunan melahirkan ikatan sosial kemaslahatan yang kokoh dalam bentuk nasab dan rahim. Nah kini apakah hal itu awak pahami dan awak praktekkan? Nah itu yang jadi pertanyaan besar kita di tengah masyarakat. Nah tidak bisa kita mengelak-elak, membuat-buat alasan. Kadang-kadang kita tidak usah lah. Kenapa? Lihat penutup ayat. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Maha mengawasi kamu sekalian. Jadi tidak bisa awak elak-elak. Memang kita berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Nah, jadi yang mau mengajak itu satu orang yang hadir di majelis itu, marilah itu sama-sama camih lagi. Tapi camih dalam sadar ya. Bori pekan yang lalu diundang oleh Majelis Ulama Kabupaten Solok memberikan ceramah dalam rapat koordinasi dengan Pemda, hadir Kementerian Agama dan minta tentang masalah pekan penyakit masyarakat. Mulanya judulnya tidak tahu apa duka-duka dan yang membuat saya segera ketika Pak Wakil Bupati sedang memberikan sambutan menulis makalah poin-poin saja sampai alamat. Membuat judulnya adalah Risau dalam Rahsia. Risau lain tapi dalam rahsia. Risau awak camih awak sedang lalok. Boleh jago. Nah, mudah-mudahan kau dan nanti tunggu saja kau lain dah risau dalam rahsia. Kalau risau sebenarnya sungguhlah mengkaji petunjuk. Kalau lah terlampir di awak, anak awak jadi cucu awak. Itu gunanya menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebaiknya. Kita cukupkan, tapi saya mohon izin untuk 2 kali kita libur. 2 kali. Karena ini jadwal saya kan sekali setahun saja sekarang umroh. InsyaAllah Sabtu depan saya pergi umroh dan mungkin 2 kali pertemuan kita nanti biar istirahat malam mulu mengaji terus. Nanti InsyaAllah Selasa yang ketiga setelah ini kita akan lanjutkan kajian fikih keluarga. Mohon maaf dulu dan mohon izin, mohon doanya supaya perjalanan lancar dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.